Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Langit senja mulai memudar, menampakkan rona merah jambu yang pekat berbaur dengan gelapnya malam. Awan hitam berkumpul di angkasa, membawa udara dingin yang berhembus dari selatan, menerbangkan dedaunan kering yang bertumpuk di tepi lapangan hijau. Di kejauhan, seruan azan maghrib mulai terdengar, menjadi penanda bagi Asri untuk menyudahi kegiatannya. Ia memutuskan untuk pulang, berharap lelaki yang masih berdiri di tengah lapangan golf mendengar niatnya. Lelaki itu menoleh, lalu membenarkan topi yang menutupi kepalanya. Wajahnya terlihat berkeringat, pelipisnya basah oleh cucuran yang perlahan jatuh. Dengan tangan kanannya yang memegang tongkat golf, ia berjalan mendekat. Meskipun tampak enggan, ia akhirnya setuju untuk mengakhiri sesi latihan. Namun, rasa tak puas masih tersirat di wajahnya, mengingat permainannya yang terasa belum sempurna. Asri, yang telah tersenyum sambil menyampaikan ajakannya dengan tegas, menunggu dengan sabar. Pandangan lelaki itu tetap tertuju pada Asri, seolah enggan mengalihkan perhatian. Saat mereka mulai membereskan peralatan, suasana di sekitar terasa berubah. Hawanya berbeda, seolah menyiratkan sesuatu yang tak terlihat. Lapangan golf itu memang berada di area terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sekelilingnya, hanya ada perumahan megah bergaya Eropa yang tampak kosong dan sunyi. Jalanan yang membentang menuju keluar juga minim penerangan, hanya beberapa lampu kuning redup yang terpasang di titik-titik tertentu. Tak jauh dari lapangan, berhektar-hektar tanah menjadi pusara pemakaman elit, menambah kesan mencekam tempat itu di malam hari. Asri merasa bulu kuduknya meremang. Angin dingin menyentuh tengkuknya, membuatnya bergidik. Ketika Nanang melontarkan candaan soal suasana yang menyeramkan, Asri merasa tidak nyaman. Ia mendekat, berharap sedikit kehangatan dari lelaki itu. Nanang akhirnya selesai membereskan barang-barang mereka. Ia mengajak Asri menuju mobil, sambil menawarkan jaket untuk menghangatkan tubuh istrinya yang tampak kedinginan. Namun, langkah Asri terasa berat. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, seolah merasa ada yang memperhatikan mereka. Meski begitu, tak ada seorang pun di sana. Lapangan itu benar-benar kosong, hanya angin yang menyapa dedaunan kering, menambah suasana semakin hening. Ketika mereka sampai di depan mobil, Asri tiba-tiba menunjuk ke arah lapangan. Dalam kegelapan, ia merasa melihat sesuatu. Ia memanggil Nanang dan memintanya untuk melihat ke arah yang sama. Lelaki itu mendongak, mengarahkan pandangannya sesuai dengan yang ditunjukkan Asri, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Asri mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya, tetapi Nanang hanya menganggap itu halusinasi. Ia menegaskan agar Asri berhenti berimajinasi karena maghrib bukanlah waktu yang baik untuk berpikir aneh-aneh. Merasa tak didengarkan, Asri hanya bisa menuruti permintaan Nanang untuk masuk ke dalam mobil. Namun, pandangan Asri tak lepas dari arah lapangan itu. Sosok berjubah putih dengan rambut terurai panjang terlihat jelas di matanya. Pikirannya berkecamuk, merasa yakin bahwa ia tidak mungkin salah melihat. Meski Nanang berulang kali menenangkannya dan memastikan tidak ada apa-apa, Asri tetap tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Nanang segera menginjak pedal gas, memutar setir mobil, dan membawa kendaraan mereka melaju meninggalkan lapangan golf yang semakin terasa menyeramkan. Sepanjang perjalanan, Asri tak bisa mengalihkan pandangannya dari tempat itu. Dalam hatinya, ia memikirkan keanehan yang baru saja terjadi, terutama setelah sosok yang ia lihat tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Nanang berusaha menenangkan diri. Meski terlihat tenang di luar, ia tidak bisa menyangkal rasa gelisah yang menghantuinya. Dari sorot kaca spion, ia sempat menangkap bayangan samar seseorang duduk di kursi belakang mereka. Bayangan itu tak hanya menyeramkan, tetapi juga membawa aroma busuk yang memenuhi kabin mobil, menyeruak melalui sistem AC. Nanang berusaha mengontrol ketakutannya, menutup celah AC dengan perlahan, berharap bau tersebut mereda. Asri, yang menyadari perubahan sikap Nanang, mulai curiga. Ia memperhatikan wajah suaminya yang terlihat pucat, meski Nanang berusaha menyangkal dan menyuruhnya beristirahat saja.
Kekhawatiran Asri semakin bertambah ketika ia menawarkan untuk menggantikan Nanang menyetir, tetapi tawarannya ditolak. Nanang tetap fokus pada kemudi, meskipun tangannya gemetar. Di dalam hati, Nanang terus berdoa, meminta perlindungan dari apapun yang mungkin mengikuti mereka. Bau busuk masih terasa menyengat, membuat Nanang mual. Ia mencoba melirik kursi belakang, memastikan apakah sosok itu masih ada. Perlahan, ia menyadari bahwa kursi belakang kini kosong. Perasaan lega menyelimuti dirinya meski bayangan ketakutan belum sepenuhnya hilang. Jalanan yang mereka tempuh terasa begitu panjang, gelap, dan sunyi. Nanang mencoba mengalihkan suasana dengan memutar lagu-lagu pengiring, sementara Asri akhirnya tertidur, bersandar pada bahunya. Melihat istrinya yang lelap, Nanang merasa iba. Tubuh Asri terlihat kedinginan, hanya tertutup jaket yang tidak sepenuhnya terpasang dengan rapi. Dengan lembut, ia membetulkan jaket itu, menutupinya dengan lebih sempurna. Setelah melewati portal perumahan elit, suasana mulai berubah. Jalanan yang mereka lalui menjadi lebih ramai dengan kendaraan lain, dan lampu kota mulai terlihat. Hiruk-pikuk perkotaan membawa kelegaan bagi Nanang. Ia memutuskan untuk menepi di sebuah area yang dipenuhi pedagang kaki lima. Mungkin wedang ronde bisa menghangatkan tubuh mereka setelah perjalanan panjang, pikirnya. Nanang membangunkan Asri dengan lembut, tetapi wanita itu terlihat sangat lelah. Rasa kantuk yang berat membuatnya enggan untuk turun dari mobil. Asri hanya meminta Nanang untuk membelikan wedang ronde, sementara ia memilih tetap di dalam kendaraan. Nanang akhirnya setuju, meski dalam hatinya ada sedikit rasa kecewa karena rencananya untuk berjalan-jalan bersama istrinya harus ditunda. Keluar dari mobil, Nanang bergegas menuju salah satu penjual wedang ronde. Sementara itu, Asri yang masih di dalam mobil mulai merasa kedinginan. Ia menutup semua celah AC, berharap hawa dingin itu berkurang, tetapi rasa dingin justru semakin menusuk. Merasa kantuknya hilang, Asri meraih ponsel dari tasnya. Ia membuka kamera untuk memeriksa penampilannya. Dengan senyuman kecil, Asri membenarkan rambutnya yang sedikit berantakan, lalu mencoba mengambil beberapa swafoto. Ia berniat mengirimkan foto tersebut kepada adiknya di rumah. Namun, saat hendak mengabadikan gambar berikutnya, sesuatu yang tak terduga muncul di layar ponselnya. Hal itu membuat Asri tersentak, napasnya tercekat, dan seluruh tubuhnya seketika kaku. Sesuatu yang ia lihat di layar itu bukanlah bayangannya sendiri. Asri terpaku dalam ketakutan, tangannya refleks melempar ponsel ke depan. Ia tidak pernah membayangkan sesuatu yang begitu mengerikan akan tertangkap kamera. Sesosok kepala dengan rambut panjang kusut, kulit penuh koreng hitam, dan nanah yang menetes perlahan. Bau busuk menyengat yang bercampur dengan anyir darah langsung menyerbu inderanya. Tengkuknya menegang, namun ia tidak memiliki keberanian untuk menoleh ke belakang. Foto yang baru saja dilihatnya membuat rasa mual tak tertahankan menguasai tubuhnya. Di tengah kecamuk pikirannya, suara senandung lirih berubah menjadi tangisan memilukan, menggema di dalam mobil. Asri mencoba mengatur napas yang terputus-putus, namun bau yang semakin menyengat membuat paru-parunya serasa penuh. Dengan panik, tangan kirinya berusaha membuka pintu mobil, sementara tangan kanannya menutup mulut agar muntahannya tertahan. Namun, bau busuk itu begitu pekat hingga ia merasa kepalanya berputar. Dalam kepanikannya, ia sempat menangkap bayangan samar di kursi belakang melalui sudut matanya. Sosok yang sama, makhluk menyeramkan itu, ternyata memang ada di sana. Asri tidak kuasa menahan tubuhnya yang semakin lemas. Ia berusaha keluar dari mobil untuk menghirup udara segar, namun kakinya yang goyah membuatnya terjatuh dengan keras ke aspal. Wajahnya menghantam jalan, dan rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, ia muntah tanpa henti, mengosongkan isi perut yang sudah tertahan sejak tadi. Darah mulai mengalir dari jidatnya akibat benturan keras dengan jalanan, sementara tubuhnya kehilangan keseimbangan dan kesadarannya perlahan memudar. Suara jatuh yang keras mengundang perhatian para pedagang kaki lima di sekitar tempat itu. Mereka berlari menghampiri Asri yang kini tergeletak dengan kondisi memprihatinkan. Tubuhnya yang panas dan wajahnya yang berdarah membuat para pedagang segera bahu-membahu menolongnya. Salah satu dari mereka memindahkan Asri ke trotoar,
menyandarkannya dengan hati-hati. Beberapa orang memberikan bantuan pertama, sementara yang lain mencari perban dan obat luka untuk menghentikan darah yang terus mengalir dari dahinya. Asri berusaha membuka matanya, meski pandangannya kabur. Ia tidak bisa mengenali siapa saja yang membantunya. Hanya suara lembut seorang wanita yang terdengar menenangkan, memberikan instruksi pada orang-orang untuk segera membersihkan luka Asri. Rasa perih mulai menjalar ketika cairan antiseptik dituangkan pada luka di dahinya. Meski lemah, Asri sempat berbisik, mencari sosok Nanang yang baru saja meninggalkannya di mobil. Beberapa saat kemudian, sosok Nanang muncul, tergesa-gesa menuju kerumunan. Dengan napas tersengal-sengal, ia langsung memeluk tubuh Asri yang terlihat begitu lemah. Rasa bersalah menguasainya, terutama karena ia telah meninggalkan istrinya sendirian. Di tangannya, ia membawa sebungkus wedang ronde yang sedari tadi dipesan Asri. Dengan nada penuh penyesalan, ia meminta maaf sambil memeluk erat tubuh Asri yang sudah mulai pucat. Nanang dengan sigap mengangkat tubuh Asri dan membawanya kembali ke dalam mobil. Sebelum pergi, ia mengucapkan terima kasih berkali-kali pada para pedagang yang telah membantu menyelamatkan istrinya. Mobil mereka melaju perlahan meninggalkan tempat itu. Di dalam, Nanang terus melirik ke arah Asri yang kembali tertidur. Kasa yang menempel di dahinya sudah mulai memerah, entah karena darah yang belum berhenti atau karena efek obat yang diberikan sebelumnya. Hati Nanang diliputi berbagai pertanyaan. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Asri terlihat baik-baik saja sebelum insiden ini. Sepanjang perjalanan, Nanang terus dibebani oleh berbagai pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya tentang kondisi istrinya. Rasa penasaran yang memuncak membuatnya merasa tidak tenang. Terlebih lagi, sejak tadi Asri belum juga sadar, seolah energinya benar-benar terkuras habis tanpa tersisa. Mobil mereka akhirnya tiba di kompleks perumahan. Kendaraan itu berbelok ke kanan, lalu lampu depannya menyinari sebuah rumah yang letaknya dekat dengan area persawahan. Nanang mencoba membangunkan istrinya dengan lembut. Namun, tak ada respons dari Asri. Tubuh wanita itu terasa dingin, wajahnya pucat pasi. Panik, Nanang segera keluar dari mobil, membuka pintu di sisi Asri, lalu menggendong tubuh istrinya yang lemas tak berdaya. Dengan langkah terburu-buru, ia membawa Asri ke dalam rumah. Setibanya di depan pintu, Nanang memanggil anaknya, Dava, agar membukakan pintu. Dengan sigap, bocah berusia 10 tahun itu berlari dan memutar kunci pintu hingga terbuka. Dava yang polos berdiri terpaku melihat kondisi mamanya, tetapi Nanang tidak sempat menjelaskan apapun. Ia langsung membawa Asri ke kamar dan merebahkannya di atas ranjang. Dengan napas yang memburu, Nanang meminta Dava mengambilkan air hangat dan baskom untuk mengompres suhu tubuh Asri. Beberapa menit berlalu. Tubuh Asri tetap lemas, tetapi sedikit demi sedikit ia mulai tersadar. Saat membuka matanya, ia merasakan sekujur tubuhnya pegal, seperti ada yang mematahkan persendiannya hingga berkeping-keping. Ia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, tetapi hanya ingat saat terpeleset keluar dari mobil. Nanang terus merawat Asri dengan penuh perhatian. Dengan lembut, ia mengganti kompres di dahi Asri yang terluka. Raut wajahnya mencerminkan keheranan sekaligus kekhawatiran. Nanang tidak mengerti bagaimana Asri bisa terjatuh hingga terluka seperti itu. Namun, saat pertanyaan dilontarkan kepadanya, Asri hanya diam. Wanita itu masih terbungkam oleh perasaan takut yang menyergapnya. Bayangan kejadian sebelum tragedi itu terus menghantui pikirannya. Ponsel Asri yang tergeletak di samping tempat tidur tiba-tiba dilempar olehnya. Dava, yang baru saja kembali membawa air, memungut ponsel tersebut. Bocah itu kebingungan melihat tingkah aneh mamanya, terlebih karena layar ponsel itu retak separuh. Nanang mencoba menenangkan Asri dengan membawa wedang ronde yang sebelumnya dipesan istrinya. Namun, saat berjalan menuju mobil, rasa tenangnya terusik. Ketika pintu mobil dibuka, semerbak bau busuk menyeruak dengan tajam. Nanang tertegun. Ia mengendus beberapa kali untuk memastikan dari mana bau itu berasal. Dengan hati-hati, ia memeriksa bagian belakang kursi kemudi, tempat ia merasa ada sesuatu yang mengganjal sejak perjalanan tadi.
Namun, tidak ada apapun di sana. Semua tampak normal. Meski demikian, ketakutan mulai menjalar dalam dirinya. Nanang mencoba menenangkan dirinya dengan meyakinkan bahwa semua yang terjadi hanyalah halusinasi. Ia tak ingin percaya bahwa sosok mengerikan yang dilihat sebelumnya benar-benar nyata. Namun, bau busuk itu masih tercium, meski ia sudah berusaha mengabaikannya. Ketika kembali ke rumah, ia memastikan wedang ronde yang dibawanya tetap utuh, meski sudah dingin karena perjalanan yang cukup lama. Dengan penuh perhatian, ia memanaskan wedang ronde itu untuk Asri, sambil terus berharap istrinya segera pulih. Semalaman, kondisi tubuh Asri perlahan membaik. Suhu tubuhnya kembali normal, dan wajahnya mulai pulih. Namun, semalaman itu pula, Nanang tidak bisa merebahkan tubuh dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ada rasa dingin yang menusuk, seolah-olah sesuatu menyentuh tangannya. Ia berusaha menepis pikiran buruk, tapi kegelisahan terus menghantui. Hampir tengah malam, Dava, anak lelakinya, tiba-tiba menghampirinya. Dengan mata sayu, anak itu berdiri di depan pintu, melambai pada Nanang yang saat itu tengah membelai rambut Asri. Melihat anaknya, Nanang segera bangkit. Pergelangan tangannya ditarik oleh jari-jari mungil Dava, yang membawanya menuju kamar. Nanang tidak berpikiran buruk, tetapi gelagat Dava yang terlihat ketakutan membuatnya penasaran. Anak itu menunjuk ke arah kamar mandi yang berada di dalam kamarnya, tanpa ragu namun tetap memandang Nanang dengan ekspresi cemas. Nanang pun perlahan melangkah mendekat untuk memastikan apa yang dimaksud anaknya. Setelah memastikan, ia mencoba menenangkan Dava, mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun, anak lelaki itu tetap bersikeras bahwa ia melihat sesuatu. Seorang tante yang menurutnya ikut bersama mereka sejak tadi. Mendengar hal itu, Nanang terkejut. Ia mencoba mengelak dan memberikan alasan, tetapi Dava tetap yakin dengan apa yang dilihatnya. Anak itu bahkan mengaku bahwa tante tersebut memanggil-manggil namanya. Ucapan polos Dava membuat bulu kuduk Nanang berdiri. Ia mencoba menenangkan anaknya dengan mengingatkan bahwa sebagai manusia, mereka tidak perlu takut kepada makhluk-makhluk seperti itu. Kata-kata dari seorang ustadz yang pernah ia dengar dijadikan penguat untuk meredakan ketakutan Dava. Namun, anak itu dengan cerdiknya memberikan saran bahwa sebaiknya mereka memanggil ustadz untuk mengusir sosok tersebut dari rumah. Nanang terdiam sejenak mendengar saran Dava, kemudian mengangguk setuju. Ia berjanji akan melakukannya jika kondisi Asri tidak membaik keesokan harinya. Setelah memastikan Dava kembali tidur, Nanang kembali ke kamar Asri. Kekhawatirannya tak kunjung reda, apalagi setelah mendengar apa yang dilihat Dava. Rasa takut dan penasaran terus bercampur. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap itu menjadi tabir pelindung bagi keluarganya. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan sosok itu mengikuti mereka? Saat malam semakin larut, Nanang, yang masih berjaga di sisi Asri, memutuskan untuk memeriksa ponsel istrinya. Perasaan tidak enak menyelimuti hatinya ketika ia membuka ponsel itu. Ia menelusuri ikon-ikon hingga menemukan sebuah foto yang membuat tubuhnya gemetar. Di foto itu, wajah Asri yang tampak manis bersanding dengan sosok mengerikan di kursi belakang mobil. Rambut sosok itu panjang, kusut, berkoreng, dan bernanah, dengan wajah menyeramkan dan senyum yang terlalu lebar hingga seperti menyayat ujung telinga. Pemandangan itu membuat Nanang ketakutan. Ia teringat Asri yang juga sebelumnya bereaksi sama terhadap foto tersebut. Tanpa berpikir panjang, Nanang spontan melempar ponsel Asri dan langsung menutupi dirinya dengan selimut tebal, berharap segala ketakutan yang menyelimuti segera lenyap. Nanang benar-benar terkejut. Rupa sosok yang ia lihat begitu jelas, jauh lebih menyeramkan daripada bayangan yang terpantul di kaca mobil. Wajah makhluk itu hancur dan membusuk. Bahkan setelah melihat fotonya saja, Nanang merasakan gejolak di perutnya yang tak henti-hentinya berputar. Mual langsung menyergap, dan seketika, bau busuk yang menyengat kembali memenuhi kamar. Sialnya, hanya Nanang yang masih terjaga di malam itu. Ia meringkuk, mendekap tubuh Asri yang tertidur nyenyak di sampingnya. Ketakutan menjalari dirinya,
memikirkan kemungkinan sosok tersebut kembali mencelakai mereka atau bahkan Dava. Mata Nanang melotot, dan ia gelagapan, segera keluar dari selimut tebal. Tidak peduli dari mana sosok itu muncul, Nanang tidak gentar. Dengan langkah cepat, ia menuju kamar Dava yang tertidur di ruang sebelah. Namun, ada yang aneh. Pintu kamar Dava tertutup rapat, padahal terakhir kali Nanang keluar, pintu kamar tersebut dibiarkannya terbuka lebar. Kepanikan mulai merayapi pikirannya. Dengan cepat, tangannya memutar gagang pintu. Nanang merasa seolah waktu melambat, tangannya bergetar ketika mengetuk pintu dengan keras. Peluh mulai mengalir deras di pelipisnya. Dari dalam kamar Dava, samar-samar terdengar suara tawa yang mengerikan, diiringi dengan bau busuk yang semakin pekat memenuhi ruangan. Suara burung kedasi yang bertengger di atas rumah membuat suasana semakin mencekam. Nanang semakin panik. Ia berteriak memanggil Dava, berharap anaknya segera membuka pintu. Namun, tak ada jawaban. Malah, yang terdengar hanyalah tawa dan suara lirih yang menyeramkan. Amarah dan ketakutan menyatu dalam diri Nanang. Ia tak peduli lagi. Dengan kekuatan yang tersisa, ia menghantam pintu dengan tubuhnya. Dentuman keras terdengar, dan pintu kayu jati itu bergeser sedikit. Begitu berhasil masuk, Nanang segera mengangkat tubuh Dava yang masih terbaring di ranjang. Tubuh anaknya terasa dingin, namun posisinya tetap seperti saat ditinggalkan tadi. Dengan langkah tergesa, Nanang membawa Dava keluar dari kamar dan segera menuju kamar Asri. Saat mereka tiba, suara hantaman keras dari pintu kamar Dava kembali terdengar, menggelegar di keheningan malam. Asri terbangun dan melihat Nanang yang tanpa sempoyongan sambil membawa Dava yang tak sadarkan diri. Ia segera mendekati suaminya, dan dengan tangan-tangan lentiknya, Asri menyeka rambut Nanang yang basah oleh keringat. Hembusan napas Nanang terasa panas di kulit Asri, membuatnya semakin bingung dengan apa yang terjadi. Asri tak tahu apa yang sebenarnya baru saja dialami suaminya. Namun, meski penuh rasa ingin tahu, ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh malam itu. Wajah Nanang tampak begitu lelah, dan kegelisahan yang terpancar dari tatapannya membuat Asri merasa iba. Beberapa jam berlalu, dan malam itu akhirnya berlalu tanpa gangguan lebih lanjut. Keesokan paginya, saat Nanang bersiap-siap untuk pergi bekerja, ia terlihat lebih gelisah dari biasanya. Berkali-kali ia gagal mengikat dasinya, dan tampak bingung mencari barang-barang yang baru saja ia letakkan. Asri, yang sedang sibuk mempersiapkan sarapan, mendekatinya dan membantu merapikan dasi Nanang. Meski tersenyum, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Asri, tetapi ia memilih untuk menahan diri. Nanang terlihat begitu terburu-buru pagi itu, bahkan menolak untuk sarapan. Nanang mengecup dahi istrinya sebelum bergegas keluar rumah. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres sejak kejadian semalam, namun ia tetap harus melanjutkan hari seperti biasa. Di luar, suara klakson terdengar beberapa kali sebelum mobil Nanang akhirnya melaju pergi. Asri hanya bisa tersenyum, meski hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Sedetik kemudian, Dava muncul di ambang pintu, siap berangkat sekolah. Dava menanyakan kepada Asri mengapa ayahnya pergi dengan terburu-buru. Namun, Asri hanya tersenyum, menghirup aroma minyak telon yang segar dari tubuh Dava, sambil menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Suara keran air terdengar, cipratannya berpencar membasahi tangan Asri yang sedang menuang segelas air. Setelah itu, ia duduk di samping Dava, anak lelakinya, yang sedang makan dengan lahap. Senyum Asri mengembang tanpa sadar, rasa lelah yang masih bersarang di tubuhnya perlahan memudar. Ia sempat menawarkan tambahan lauk kepada Dava, namun ditolak dengan gelengan kepala. Dava menatap wajah Asri yang berseri-seri, lalu melanjutkan makannya setelah menyelesaikan kunyahan. Dava menceritakan pengalamannya semalam, menyebutkan bahwa ada sosok wanita yang masuk ke kamarnya. Ia merasa aneh karena menurutnya, sosok itu dibawa oleh ibunya. Dava bahkan sempat meminta agar ayahnya memanggil Ustadz, karena sosok tersebut tampak menakutkan baginya. Mendengar penuturan itu, Asri merasa tak percaya. Ia menyangkalnya, menegaskan bahwa tidak ada siapapun yang ia bawa ke rumah. Namun,
Dalam hati, Asri merasa khawatir, karena Dava menyuarakan ketakutan yang serupa dengan perasaan yang sempat menghantui mereka sekeluarga. Setelah menyelesaikan makan, Asri bangkit untuk membereskan meja makan. Ia segera mengajak Dava berangkat ke sekolah, menghentikan niat anaknya untuk melanjutkan cerita. Dava masih memendam kekhawatiran, takut kalau sosok itu akan datang lagi. Namun, Asri dengan tegas memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi, meski di dalam hati, ia tahu bahwa sosok yang Dava ceritakan memang benar-benar ada dan mengikuti mereka sejak semalam. Sepanjang jalan, pikiran Asri melayang. Ia memikirkan sosok itu dan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Wajah Nanang, yang ketakutan sambil membawa Dava pindah kamar, terbayang kembali di benaknya. Anehnya, Asri sendiri tidak merasakan atau mendengar apapun semalam. Tubuhnya begitu lemah, seolah tuli dan buta terhadap kejadian di sekitarnya. Setelah pulang dari mengantar Dava, Asri merebahkan diri di atas sofa empuk. Kepalanya terasa pusing, memikirkan semua kejadian yang berkaitan dengan sosok misterius tersebut. Untuk mengalihkan pikirannya, ia menyalakan televisi dan menonton tayangan favoritnya. Beberapa saat kemudian, suara dering ponsel terdengar, menandakan panggilan video masuk. Asri melirik ke layar ponsel, dan mendapati nama ibunya yang melakukan panggilan. Asri tersenyum, tawa merekah di wajahnya saat mengangkat panggilan itu. Dari seberang, suara ibunya terdengar di sela-sela riuh warga desa yang sedang beraktivitas. Ibunya menanyakan kabar, dan Asri dengan senyum mengembang menjawab bahwa ia baik-baik saja. Mereka berbincang sejenak, membicarakan keluarga, hingga ibunya menanyakan tentang Nanang dan Dava. Pertanyaan itu membuat Asri mendadak kesal. Ia menjawab singkat, lalu berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Namun, tiba-tiba, ekspresi ibunya berubah. Suara histeris terdengar dari seberang. Panggilan video terputus-putus, tapi Asri masih bisa mendengar suara panik ibunya yang memanggil adiknya, Rizal. Ibunya tampak ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Asri bingung, tidak menemukan apapun yang aneh di sekitarnya, selain televisi yang menyala di depannya. Seketika, Asri menerima pesan dari adiknya, Risa, yang mengatakan bahwa ibunya ketakutan karena melihat sosok kuntilanak di dekat Asri. Pesan itu membuat mata Asri terbelalak. Ia tidak percaya, karena di hadapannya tidak ada apa-apa. Jari-jarinya gemetar saat ia mengirimkan balasan, berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang sosok yang dilihat oleh ibunya. Risa dengan cepat membalas, menggambarkan sosok itu sebagai wanita berambut kusut, bergaun putih, dengan kepala penuh luka dan koreng. Sosok yang mengerikan itu jelas membuat ibunya ketakutan. Asri mulai merasa suasana di rumahnya menjadi mencekam. Udara seolah naik turun, menimbulkan ketidaknyamanan yang semakin besar. Ia terus melirik ke arah kamar, merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sana. Tidak hanya itu, setelah panggilan videonya terputus, suara-suara aneh mulai terdengar. Barang-barang bergeser seakan ada yang memindahkannya. Asri semakin cemas, merasa yakin bahwa sosok yang diungkapkan oleh Dava dan dilihat oleh ibunya, kini benar-benar berada di rumahnya. Pesan terakhir dari Risa menyarankan agar Asri segera datang ke rumah ibu setelah Dava pulang sekolah. Namun, ketakutan telah mencengkeram Asri. Ia tidak berani bergerak dari sofa, takut jika sosok itu muncul kembali dan mengganggunya. Berjam-jam lamanya, Asri tertahan pada posisi yang sama, menanti detik berganti hingga tiba waktunya untuk menjemput Dava di sekolah. Tatapannya tertuju pada sebuah benda bundar yang menempel di dinding. Jarum-jarum panjangnya tidak kunjung bergerak. Tinggal beberapa menit lagi, namun entah mengapa waktu terasa berjalan begitu lambat. Asri pun bangkit dan berpikir, mungkin lebih baik jika dia berangkat lebih awal. Dengan cepat, dia meletakkan tas kecil di bahunya, lalu bergegas mengendarai motor di bawah terik sinar matahari yang tengah menyengat. Kendaraan roda 2 itu ia kendarai dengan kecepatan tinggi, menembus jalan yang sempit dan dipenuhi pengendara lain. Setibanya di sekolah, seorang anak lelaki berpakaian putih merah tampak melambai di depan gerbang, senyum ceria terukir di wajahnya, menyita perhatian Asri. Setelah Dava naik ke atas motor, Asri segera memacu kendaraannya.
Ada keperluan penting yang harus segera ia selesaikan di rumah nenek, yang membuatnya harus bergegas. Perjalanan panjang akhirnya membawa mereka ke sebuah desa. Langkah Asri terhenti di depan rumah ibunya, di mana seorang lelaki setengah tua dengan sorban putih dan tasbih di tangan menyambut mereka dengan ucapan salam. Di belakang lelaki itu, tampak ibunya keluar dari kamar dengan wajah cemas. Asri terkejut saat melihat lelaki itu. Ibunya memperkenalkan sosok tersebut sebagai Ustadz Toha, yang sengaja dipanggil ke rumah karena ada urusan yang harus diselesaikan. Asri kebingungan, tak tahu apa yang terjadi. Namun, Ustadz Toha menjelaskan bahwa kehadirannya berhubungan dengan sosok yang mengikuti Asri dan keluarganya sejak beberapa waktu lalu. Seketika Asri merasakan ketakutan yang membuncah, apalagi saat Dava yang berada di sampingnya tampak ketakutan dan terus memeluk erat tubuhnya. Ustadz Toha menawarkan untuk melakukan ruqyah agar sosok tersebut bisa diusir. Tak ada pilihan lain bagi Asri. Setelah kumandang azan zuhur, mereka bersiap untuk melaksanakan salat berjamaah. Sesudahnya, Ustadz Toha memulai proses ruqyah. Asri, yang masih dalam kondisi suci, terduduk di hadapannya. Ustadz Toha menyuruh Asri meminum air yang telah didoakan, yang tanpa ragu langsung diteguknya hingga habis. Namun, tiba-tiba saja, kepala Asri terasa pusing, pandangannya kabur, dan hawa panas mulai menyelimuti ruangan. Lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan Ustadz Toha membuat tubuh Asri bergetar hebat. Ia meronta, menangis, dan mengeluarkan jeritan kesakitan. Sosok yang berada di dalam tubuhnya seolah berusaha keluar, mengaku bukan sosok jahat, tetapi hanya ingin pulang. Ustadz Toha terus melantunkan doa sambil mengelilingi tubuh Asri, menaburkan garam di sekelilingnya. Wajah Asri memerah, matanya melotot tajam, dan urat-uratnya terlihat keluar. Sosok itu terus berbicara melalui Asri, mengaku sebagai korban pembunuhan yang mayatnya dibuang begitu saja. Setelah proses ruqyah selesai, Asri tak langsung sadar. Nanang, yang baru tiba, disambut dengan kondisi Asri yang mengenaskan. Ustadz Toha menjelaskan bahwa sosok kuntilanak yang mengikuti mereka adalah korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tempat golf yang pernah mereka kunjungi. Wanita itu terus berkelana, mencari tempat yang layak untuk beristirahat, karena tempat yang sekarang diinjak-injak orang. Ustadz Toha, dengan bantuan Nanang dan keluarga Asri, akhirnya berhasil memindahkan sisa-sisa tulang belulang wanita itu ke tempat peristirahatan yang layak. Dengan harapan, arwahnya kini bisa tenang dan tak lagi mengganggu manusia.